kita akan memasuki acara selanjutnya. Ya. Ini juga memang menjadi bagian yang menarik karena di sini kan kita berkumpul untuk belajar bersama-sama gitu ya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang masih bisa dilakukan, dan juga bagaimana itu Nah, bisa dilakukan. bagaimana ini menjadi pertanyaan yang paling penting. Betul. Karena kalau konsepnya sudah dipahami, mungkin dengan berbagi melalui forum diskusi ini, kita bisa menemukan tantangan-tantangan yang ada ternyata ada solusinya. Kita akan masuki sesi berbagi pengetahuan. Ya. Tujuannya memberikan perspektif baru terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan. Jadi garis merahnya masih sama ya Bapak dan Ibu ya, Betul. meningkatkan pelayanan di daerah masing-masing. Betul, nah ini tema berbagi pengetahuan kali ini relevan juga dengan SPBE. Ada pembahasan mengenai cloud, data driven, dan juga artificial intelligence. Ah, menarik Kali sekali. ini juga yang akan berbagi pengalamannya adalah seorang narasumber yang berpengalaman dalam bidang cloud computing. Jadi temanya memang mewujudkan data driven organization seperti yang Bapak Ibu ketahui, SPBE ini kan dibangun di atas fondasi Satu Data Indonesia. Ya. Nah, konsepnya ini memungkinkan adanya data yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga sehingga bisa meningkatkan kecepatan kualitas kebijakan. Untuk itu langsung saja saya akan meminta kesediaannya untuk Mas Clea Roskiando, Senior Lead Data Analyst dari Tokopedia untuk membagikan pengetahuannya kepada Mas Clea. Saya mohon tepuk tangannya, Mas Clea, saya mohon untuk ke atas panggung untuk membagikan ilmunya. Saya kembali mengingatkan Mas Clea ada waktu 30 menit ya. Ya, dan sesi ini juga nanti akan ada sesi tanya jawab bersama Mas Clea. Untuk itu kita langsung saja persilakan berbagi pengalaman ini. Kita persilakan 30 menit ke depan milik Anda, Mas Clea. Silakan. Iya, terima kasih Mas. 30 menit Silakan. termasuk Q&A ya. Termasuk Q&A. Oh, Betul. Silahkan saja. Terima kasih. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa sharing mewakili PT Tokopedia untuk membagikan pengalaman bagaimana Tokopedia sebagai suatu perusahaan yang berlandaskan data-driven decision company melakukan kegiatan sehari-harinya. Mungkin saya bisa sebentar ya, masih kagok nih, soalnya alatnya masih baru. Oke, sesi saya pada siang hari ini akan membahas lebih banyak terkait gimana sih Tokopedia itu menerapkan data-driven culture untuk membantu para penggunanya, baik user, buyer kita, seller kita, atau bahkan internal nakama atau karyawan Tokopedia itu. Nah, mungkin sebelum mulai terlalu dalam pada paparan teknis, mungkin untuk pemanasan saya akan sedikit sharing bagaimana salah satu case memanfaatkan data untuk membantu para seller kita ketika pandemi. Oke, jadi ketika 2020 itu pandemi datang lah ya di 2020 bulan Maret sehingga ada regulasi terkait physical distancing. Pada waktu itu adoption digital tuh tinggi banget di Tokopedia sehingga jumlah pengguna atau penjual kita naik sangat signifikan jumlahnya. Pada waktu itu kita berpikir apakah seluruh seller di Tokopedia yang baru mendaftar paham bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk membantu keberlangsungan usaha mereka. Pada waktu itu kita coba mengulik data-data performa dari transaksi, dari barang yang mereka jual, dari siapa yang membeli barangnya ke dalam analytics platform kita. Kita melihat bahwa tidak semua seller punya pengalaman yang sama. Ada seller yang coba-coba. Ada seller yang dari korporasi besar terimpact, misalnya mallnya tutup tidak bisa membuka usaha sehingga mereka pindah ke online platform. Nah, kriteria-kriteria yang berbeda tersebut kita coba analisa berdasarkan data transaksi dan behavior mereka di platform kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk
memberikan personalisasi. Seller seperti apa yang bisa mendapatkan treatment seperti apa. Jadi untuk seller besar, mereka punya kemampuan modal yang cukup kuat, sehingga kita sarankan mereka untuk beriklan misalnya. Seller yang kemampuannya kecil, kita berikan subsidi untuk beriklan. Nah, treatment-treatment tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan data yang kita kolek dari aktivitas mereka. Ada salah satu metode statistik sederhana, yaitu clustering atau pengelompokan, yang pada akhirnya akan membantu Tokopedia untuk memetakan, ini secara umum ya, secara umum 4 cluster seller kita. Di mana ada seller yang punya intensi berjualan besar, tapi performanya masih agak kurang. Kita berikan mereka exposure, sehingga mereka bisa survive ketika mereka berjualan ketika pandemi. Namun ada yang seller performanya bagus banget, tapi jualannya nggak niat-niat banget. Mungkin mereka berjualan produk yang tepat. Mereka berjualan masker, hand sanitizer pada waktu itu, sehingga tanpa intensi jualan yang kuat pun mereka tetap mendapatkan order atau omset. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di sini sebagai seller di Tokopedia juga mengalami bahwa kita memberikan rekomendasi-rekomendasi di halaman seller kita untuk, oh Bapak lebih baik mengiklankan produk A, produk B, produk C. Bagaimana kita bisa memberikan saran tersebut? Dari aktivitas yang Bapak Ibu sebagai pengguna lakukan di platform kita. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil bagaimana data bisa membantu tidak hanya Tokopedia sebagai perusahaan, tapi untuk pelaku-pelaku UMKM kita yang sangat terdampak pada pandemi di awal 2020. Nah, setelah pemanasan mungkin saya akan lebih bercerita bagaimana di Tokopedia kita sebutnya nakama gitu ya, teman, karyawan itu kita sebut sebagai teman, itu menerapkan data driven culture. Gitu. Jadi semua decision dibuat berdasarkan data, bukan berdasarkan like or dislike gitu. Hal sederhana yang kita lakukan adalah ketika kita mau memindahkan atau memberikan warna pada, mungkin kalau ada yang pernah belanja di official store Tokopedia, warnanya ungu. Kenapa warna ungu? Apakah karena co-founder kita suka? Apa karena tim desainer kita suka? Tidak, itu berdasarkan sebuah research bahwa warna ungu untuk memberikan kesan tertentu menurut para desainer kita setelah melakukan research. Ketika kita mendesain sebuah halaman pembelian, bagaimana kita bisa meletakkan sebuah button tambah ke keranjang, tambah promo yang mungkin Bapak Ibu suka pakai juga, itu promo apa yang harus kita berikan kepada Bapak Ibu? Semua berdasarkan data. Buyer mana yang membutuhkan promo, kita berikan. Buyer yang sudah mature, tidak perlu berikan promo, nggak perlu kita kasih sebagai bagian dari cost saving. Jadi culture-culture tersebut kita terapkan pada day-to-day activity kita juga untuk memberikan pelayanan pada customer kita. Nah, salah satu hal yang mau di-highlight di bawah ini adalah every company members adalah agent of change untuk mendrive culture ini, budaya ini. Jadi tidak bisa hanya berharap pada tim datanya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana upaya Tokopedia untuk mendemokratisasi bagaimana seluruh nakama atau seluruh pekerja bisa memberikan kontribusinya dalam data driven culture tersebut. Oke, mungkin ini sekilas tentang Tokopedia. Kita punya visi untuk membuat super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan mendiscover apapun gitu. Jadi aspirasi utama kita bukan untuk menjadi marketplace sebetulnya, tapi apapun bisa dilakukan Tokopedia. Itu adalah aspirasi co-founder kami, dan kita punya misi untuk memeratakan commerce atau jual beli melalui teknologi yang kita sedang lakukan sekarang. Nah, spesifik untuk
perjalanan analytics dalam membantu data-driven culture. Ketika tahun 2009, ketika Tokopedia baru mulai berdiri, mungkin sama di mana-mana ketika baru mulai, spreadsheet, docs, atau slide adalah tools atau alat yang biasa digunakan untuk mengolah atau memberikan insights. Seiring dengan perjalanannya waktu, pada tahun 2017, cloud computing semakin hype. Karena data yang Tokopedia olah pun jumlahnya sudah mencapai petabyte. Sehingga database premis dirasa sudah tidak mampu untuk mengcover kebutuhan pencarian insights atau analisis kita pada kegiatan sehari-hari. Sehingga kita pindah ke cloud service yang disupport dengan salah satu produk cloud service yaitu Google BigQuery. Impact-nya apa pada waktu itu? Processing kita semakin cepat, tapi karena semua orang tiba-tiba suka sama data, kita terjerembab pada data hungry organization. Gitu. Pada saat itu ya ada slogan data is new oil gitu. Semua orang tiba-tiba melek sama data. Apakah itu bagus? Bagus pada salah satu sisi, tapi sisi berikutnya adalah ya semua orang jadi gagap akan data gitu, pengen cobain semua datanya. Impact-nya apa? Analis saya pada waktu itu menjadi bottleneck karena semua orang pengen ngelihat datanya gimana sih. Sehingga our founder, our CEO punya aspirasi agar semua orang bisa olah data, bukan cuma hanya analisnya aja. Di tahun 2018 sampai sekarang yang terus kita mutakhirkan adalah platform self-serve analytics. Ini yang akan saya coba paparkan lebih jauh terkait bagaimana self-service analytics ini bisa membantu Tokopedia menjadi data-driven company. Sekilas terkait data, ini secara umum. Di luaran, data tim itu dibagi menjadi beberapa. Ada data analytics, data engineer, tracking, scientist dengan masing-masing spesialisasinya. Deskriptif statistik, deskriptif analysis yang paling basic terkait melihat apa yang sedang terjadi, diagnostik, kenapa itu bisa terjadi, prediktif, apa yang akan terjadi, dan yang paling advance dibantu oleh tim data scientist, yaitu preskriptif. Setelah kita tahu apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini semuanya dihandle sama tim data. Ketika kita masuk ke data-driven culture company, tidak semuanya bisa kita handle. Jadi beberapa kita coba quote and quote outsource untuk yang sifatnya deskriptif dan diagnostik. Pakai apa? Nanti saya cerita. Nah, ketika kita ingin masuk ke data-driven culture company, ini yang diwanti-wanti. Untuk sebelum kita masuk ke data-driven culture, apa sih yang harus disiapkan? Ada 3 menurut hasil pengalaman kita. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita ukur. Jadi jangan sampai kita mau ambil semua data tanpa tahu apa yang mau kita ukur. Yang kejadian adalah, misalnya dipanggil bos untuk siapin sebuah presentasi. Semua data diminta, disiapkan gitu, disiapkan karena takut bos butuh. Padahal dengan semakin banyak data, jangankan yang kurang familiar dengan data, tim data pun akan bingung. Ini gimana jahit ceritanya, gimana cara jahit story-nya. Jadi apa yang mau diukur harus benar-benar didefinisikan dari awal. Dan yang kedua, tools-nya. Apa tools yang cocok yang kira-kira bisa bantu menyelesaikan problem kebutuhan data kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sampai saya perlu highlight. Common pitfall atau yang sering terjerembab adalah back to data hungry organization. Kita perlu tahu ketika kita ambil data untuk kita show ke suatu pihak misalnya atau ke pengguna kita atau ke atasan atau ke rekan kerja, kita perlu tahu data yang diambil itu bisa dipakai untuk apa. Itu yang paling penting. Dan ini kejadian di organisasi kita. Ketika kita baru mulai masuk self-service era, semua orang ambil data.
ambil semua data sehingga impact-nya data bloated gitu. Semua isinya data tanpa tahu next-nya apa sih. Kebingungan, orang-orang kebingungan untuk mensintesa apa yang harus kita lakukan karena terlalu banyak numbers. Sehingga know what is the next action, itu yang paling penting menurut apa yang sudah kita alami selama beberapa tahun mengelola data. Nah, di sesi berikutnya atau di part selanjutnya saya akan membahas terkait self-service analytics dan automation untuk gimana mengurangi beban kerja si analis dan memberdayakan atau mengoutsource seluruh nakama di Tokopedia. Nah, self-service analytics ini mungkin definisi dari Tokopedia adalah sebuah platform yang bisa mendorong dan mengenable para penggunanya, dalam hal ini karyawan Tokopedia, menganalisa data, menggunakan data yang sudah kita siapkan oleh tim analytics dengan guiding principle utama. No PII access, personal identifiable information. Jadi walaupun seluruh nakama di Tokopedia dengan ketentuan-ketentuan tertentu punya akses ke data, mereka semua dipastikan tidak bisa mengakses personal identification information. Misalnya, ketika kita tadi memetakan seller, oh ada seller yang perlu dibantu A, B, C, D, E. Tapi kita nggak tahu sellernya siapa, karena semua di-encrypt datanya disimpan. Ketika kita buyer X, Y, Z perlu dapat promo atau enggak, ya kita sebetulnya nggak tahu, karena semua dibungkus dengan ID-ID tertentu, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa tahu bahwa ini belongs to siapa. Gitu. Jadi walaupun self-service analytics ini kita buka, kita tetap jaga kerahasiaan data pengguna kita. Nah, pada waktu itu ada dua solusi yang tim data analytics Tokopedia lakukan untuk memberikan kemudahan para nakama kita mengolah data. Yang pertama data discovery untuk menjelajah. Gitu. Jadi ini sudah pre-formatted, sudah disiapkan semuanya, tinggal slice and dice atau mungkin kayak di pivot table kalau di Excel. Jadi tidak perlu punya kemampuan yang canggih dalam mengolah data dalam jumlah besar. Karena tadi di awal data di Tokopedia lumayan besar, size-nya petabyte sehingga mesti hati-hati ketika mengolah datanya. Dan yang kedua, untuk rekan-rekan kerja kita yang suka mengeksplor, kita berikan data exploration tools. Kita berikan akses ke data mentah. Lagi-lagi ada guiding principle, no PII data di situ, tapi mereka bisa query sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang familiar terkait SQL, mereka punya akses untuk melakukan query sendiri sehingga bisa ngambil data yang formatnya lebih aneh-aneh gitu misalnya. Nah, dari dua tools ini, dari dua solusi ini, kita harapkan semua nakama atau rekan kerja di Tokopedia punya spirit yang sama untuk setiap decision yang dibuat berdasarkan data. Ada anekdot, in God we trust, ya kan? In others we use data. Nah, itu yang kita benar-benar terapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin saya sedikit cerita ya, ada data discovery dan data exploration di sini, tools apa sih di belakangnya yang mensupport? Mungkin kalau Bapak Ibu mau bawa nanti ke daerahnya atau mau coba explore lebih lanjut gitu ya. Kita ada beberapa tools yang akan saya jelaskan setelah ini, disupport dengan Tableau, Google BigQuery, dan R dan Python. Mungkin setelah ini akan lebih jelas lagi. Oke, kita start dari yang paling sederhana di Tokopedia, yaitu dashboarding. Jadi di Tokopedia hampir semua tim yang memegang bisnis atau produk itu punya akses ke dashboard. Contohnya seperti ini. Dashboard ini memberikan gambaran terkait kondisi kita di masa lalu sampai mungkin -1 hari. Dan ada beberapa dashboard yang kita siapkan untuk mempredik kira-kira number of sales-nya berapa,
number of complaint-nya akan berapa untuk manpower allocation. Tools ini dibuat menggunakan platform yang namanya Tableau. Kalau Bapak Ibu sekalian mau coba lihat-lihat, platform ini tersedia demonya di online. Demo dalam artian ada orang-orang yang memang suka bikin visualisasi, bisa buka di tableauonline.com, di sana bisa melihat contoh-contoh visualisasi yang sedunia coba bikin. Dan itu diadopt di Tokopedia juga. Dan mungkin banyak company sudah menggunakan Tableau ini. Yang kedua, kita beri nama Albus. Untuk orang yang membutuhkan data yang sifatnya raw, tapi tidak bisa melakukan query, kita buat sebuah platform menggunakan R-Shiny, itu kita buatkan sebuah interface sederhana. Contohnya ini untuk reconcile promo. Ini Albus yang kita pakai untuk mereconcile promo sehingga ketika mereka butuh data tidak perlu ketuk-ketuk ke tim data analisnya. Mereka bisa simple klik sehingga keluar outputnya. Misalnya order ID-nya, promonya yang digunakan apa, usernya siapa, itu mereka bisa olah sendiri. Dan produk ketiga yang kita tawarkan adalah Portus. Nah ini yang tadi saya bilang, ini data exploration. Untuk orang-orang yang suka melakukan query, kita berikan akses ke sini dengan data yang sudah sedemikian hingga kita atur lah, ada level of detail yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Mereka bisa melakukan query sendiri menggunakan Google BigQuery. Jadi mereka tidak perlu ganggu analis lagi, mereka bisa connect sendiri, bisa ketik query sendiri. Kalau Bapak Ibu mau lihat, ini ada di Google BigQuery contohnya. Dan yang terakhir, ini yang paling baru, disupport oleh Tableau. Ketika kita berikan Google BigQuery Access, banyak yang komplain. Mas, Mbak susah banget nge-query, saya bingung, mendingan Mbak bantuin, Mas bantuin. Oh ya sudah, Bapak Ibu maunya apa? Saya maunya yang slice and dice, kayak pivot. Jadi geser-geser aja keluar insights. Kita coba explore, produk Tableau ada yang bisa seperti itu. Makanya mungkin di sini, ini sebuah interface Tableau, karena ini PDF jadi enggak bergerak, sebetulnya ini persis pivot table yang Bapak Ibu mungkin familiar. Di sini tinggal slice and dice, drag and drop, nanti akan kebentuk visualisasi. Ini sama kalau Bapak Ibu mau lihat, bisa lihat di Tableau online. Nah, balik lagi, untuk menghindari common pitfall tadi, atau terjerembab di data hungry organization, Bapak Ibu perlu benar-benar memahami apa matriks yang perlu di-track atau apa matriks yang perlu diukur pada kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Misalnya, ini ada contoh 12 matriks yang memang Tokopedia aktif untuk melihat, yaitu transaksi, ada beberapa, marketing kita dari spending, acquisition, feedback dari customer, kita sangat membaca customer feedback untuk improvement kita ke depannya. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah conversion. Gimana ketika orang masuk platform Tokopedia, orang tersebut bisa berbelanja dengan nyaman dan di titik mana mereka drop. Misalnya mereka kesulitan cari promo, mereka kesulitan menentukan pinpoint alamat. Nah itu semua kita track di 4 tools tadi. Gitu. Nah mungkin saya cukupkan di sini untuk sesi presentasinya. Masih ada sekitar 9 menit untuk Q&A, sehingga nanti kalau ada yang kurang jelas Bapak Ibu bisa bertanya dan saya bisa sharing berdasarkan pengalaman saya di Tokopedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q&A. Dia bilang 9 menit untuk Q&A. Dia bilang sih, aku nggak dengar. Ada MC atau moderator yang bantu Q&A? Oke, mungkin saya langsung saja kalau gitu ya. Bapak yang di depan, monggo Pak, panitia bisa dibantu mikrofonnya. Cek 1. Mic nomor 8, oke. Terima kasih, appreciate saya melihat
cara pengolahan datanya. Yang saya tanyain, apa yang terjadi ketika Tokopedia terakhir kemudian bangkit, menyadari bahwa data yang ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Saya lihat kan tadi ada di timeline, di mana Tokopedia ternyata ketika orang semua bicara data, akhirnya data itu kemudian menjadi tidak akurat dalam hal bagaimana ke depannya gitu. Nah, apa yang dilakukan ke internal sehingga semangat itu kembali lagi dan menemukan sesuatu yang menyelesaikan masalah tadi. Itu saja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Betul, ketika waktu kita masuk ke cloud computing, data hungry organization, tiba-tiba semua orang akses data, sehingga pada waktu itu manajemen menyadari bahwa kelihatannya tidak semua orang bisa meminta data gitu. Jadi contohnya adalah ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah di buyer funnel, perjalanan pengguna kita ketika masuk ke halaman pencarian, terus masuk ke keranjang, itu data yang diminta pada waktu itu karena mau menunjukkan bahwa saya atau si X adalah orang yang tech savvy, yang ngerti banget terkait data, semua data diminta. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu cost cloud computing kita naik, karena cloud computing itu agak berbeda dengan premis ya. Kalau premis kan kita bayar investasi di awal, sedangkan cloud cost computing tuh bayar per penggunaan lah gitu ya. Pada waktu itu ketika semua orang gatel gitu ya, pengen coba semua, pengen cari tahu sebetulnya, itu cost-nya agak membengkak gitu. Sehingga kita sadar bahwa kita harus mendrill dari sisi tim data, harus turun langsung. Kita mesti mempersiapkan betul-betul bahwa semua orang suka otak-atik data, tapi enggak semua orang siap atau tahu konsekuensinya. Jadi waktu itu kita benar-benar transparan, kita beritahu, ketika Bapak Ibu tarik data ini, ada cost yang dibebankan kepada company. Jadi guiding principle atau acuannya adalah, kalau kita tarik data sekian rupiah, harganya ketika tarik data itu, berapa revenue yang bisa dihasilkan, atau seberapa besar keputusan yang bisa diambil. Jadi nggak melulu harus penghematan Pak waktu itu. Jadi sempat ada sekali tarik data itu habis sekitar $1.000 gitu, 15 juta sekali tarik. Apakah itu kita larang? Enggak, karena di luar itu kita bisa mendapatkan revenue yang lebih besar gitu. Jadi kita mesti hati-hati dan memberikan pemahaman betul-betul apa impact dari data bloating itu sendiri. Semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan Bapak ya. Terima kasih. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bapak. Di sebelah kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya dari Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Kebetulan hadir bersama pimpinan kami. Mohon izin. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama kaitan dengan Tokopedia. Kalau kita lihat, sekarang ini bisnis online itu sudah menjadi keseharian di masyarakat kita. Namun permasalahan bagi kami Pak di daerah, khususnya untuk UMKM, kaitan dengan omsetnya mungkin sudah tinggi gitu Pak. Tapi secara margin itu karena persaingan yang sangat terbuka, itu marginnya kecil gitu Pak bagi pelaku UMKM kami. Itu gimana Pak solusinya dari Tokopedia? Terus yang kedua, kaitan dengan kerjasama Pak, kerjasama yang bisa dilakukan dengan pemerintah daerah, karena pada hari ini kita banyak dari Pemda tentunya di seluruh Indonesia. Mungkin kira-kira kerjasama apa yang bisa dilakukan dengan Pemda dari Tokopedia, tapi tanpa biaya gitu Pak, yang tidak memerlukan alokasi anggaran, kira-kira apa gitu. Sebagai gambaran, saya dulu pernah tugas di Bapenda Pak,
kita mengadakan kerjasama dengan Tokopedia kaitan dengan pembayaran pajak daerah. Nah ini juga mungkin sekarang sudah banyak. Nah mungkin apakah ada kerjasama yang lain yang bisa dilakukan untuk ke depan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak dari Tasikmalaya. Mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama dulu terkait margin. Di Tokopedia kita selalu berkomitmen ya apapun kita coba untuk kebaikan seller dan buyer kita. Makanya kita tidak membebani fee yang besar gitu kan untuk berjualan untuk menghindari margin yang kecil yang dialami oleh seller. Nah, mungkin saya di sini sebagai praktisi data juga pernah menganalisis data penjualan. Kalau saya sedikit boleh cerita, beberapa seller kita justru mengalami peningkatan order yang signifikan ketika mereka menggunakan tools atau alat-alat yang kita sediakan, misalnya top ads atau iklan. Jadi kita pernah menganalisa ketika ada suatu seller yang berjualan menggunakan iklan, memang cost-nya akan mengurangi margin mereka. Tapi dalam rentang waktu tertentu ketika buyer semakin sadar, itu ternyata revenue atau pendapatannya atau omsetnya itu malah naik Pak. Jadi salah satu yang bisa saya sarankan dari orang yang mengolah data adalah perbanyak penggunaan iklan. Walaupun di awal memang membutuhkan modal yang mungkin untuk pelaku UMKM yaitu akan menggerus sedikit pendapatan mereka. Selain itu di Tokopedia kita juga ada kerjasama dengan beberapa seller di daerah. Jadi kalau Bapak Ibu coba buka aplikasi Tokopedia, itu ada kerjasama untuk seller-seller UMKM dari daerah tersebut bisa dapat exposure lebih gitu. Jadi exposure itu sifatnya gratis karena kita berikan halaman khusus. Jadi ketika Bapak Ibu coba search Kota Bandung, nanti akan ada kumpulan seller Kota Bandung. Nah, di situ kita memberikan fasilitas exposure karena sifatnya yang gratis tersebut, seller tidak perlu membayar suatu biaya, tapi mereka akan dapat traffic, dapat kunjungan yang harapannya bisa dikonversikan ke dalam order. Nah itu mungkin nanti saya bisa bantu hubungkan dengan tim relationship manager kami yang ada di daerah. Nanti setelah sesi ini mungkin ada tim dari Tokopedia juga di belakang yang bisa membantu. Nah untuk pertanyaan berikutnya terkait kerjasama daerah, mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi sepanjang yang saya tahu sudah cukup banyak pemerintah daerah bekerja sama dengan Tokopedia dalam hal mungkin penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Kita buka channel cukup banyak di sana, tapi untuk kerjasama ke depannya mungkin nanti saya bisa bantu hubungkan dengan tim governance relation kami sehingga Bapak Ibu bisa ngobrol lebih banyak terkait kesempatan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya jawab sebatas kapasitas saya sebagai tim data. Terima kasih. Ya, mungkin apakah masih ada waktu untuk Q&A? Oh, sudah habis. Ya, oke. Kalau gitu mungkin saya cukupkan sesi sharing terkait data-driven culture yang ada di Tokopedia. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan dari Kominfo, dari Dinas Pemerintahan setempat untuk bisa membudayakan pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih, saya Claire Roskiando dari Tokopedia, undur diri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Claire Roskiando, Senior Lead Data Analyst dari Tokopedia, sudah memberikan pengetahuannya kepada kita semua di sesi ketiga pada pagi hari ini, sudah menjelang siang ya sebenarnya ya Timothy ya. Terima kasih sekali lagi Mas Claire, karena juga sudah menyempatkan waktu untuk membuka sesi tanya jawab yang dipandu secara mandiri tadi. Secara mandiri tadi, betul. Dan itu menjadi salah satu hal yang penting juga pada saat kita mau merencanakan sebuah pembenahan digital. Pasti. Data itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Betul sekali. Yang tidak kalah penting mengolah datanya. Jadi terima kasih kepada Mas Clay yang sudah berbagi insight dan juga pengalamannya khususnya di Tokopedia. Okay. Nah, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tadi, kita masih punya sesi-sesi menarik lainnya. Di siang hari nanti ya? Di siang hari nanti, termasuk juga sesi berbagi pengetahuan juga yang tidak boleh dilewati karena tiap-tiap topiknya juga
akan berkontribusi pada apa yang bisa kita dapatkan dalam acara kita pada hari ini. Sehingga bisa membekali kita lebih baik.